Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Terlebih-lebih kita mengalaskan hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sertai kami agar dengan kekuatan roh-Mu kami memperoleh hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat bacaan kita dalam renungan pagi hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Dan tema yang mau saya ambil adalah hidup benar di tengah dunia yang jahat. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah pada ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita gambaran tentang perilaku hidup manusia pada zaman Nuh, yaitu gambaran hidup yang perilaku bejat, moral, seksual bebas atau suka gonta-ganti pasangan dan berbagai macam perilaku kejahatan yang lain. Alkitab bahkan mengatakan kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata pada ayat yang ke-5. Sehingga pada ayat yang lain dikatakan adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Pada ayat yang ke-11 dan ke-12. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari ayat ini, maka kesimpulan firman Tuhan mengatakan ada 3 kali kata rusak yang diulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa kerusakan perilaku hidup manusia pada zaman Nuh memang benar-benar sudah sangat parah. Dari sisi moral, perilaku maupun kerohanian mereka memang sangat jahat di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat betapa kecewanya Tuhan melihat semua perbuatan manusia itu. Begitu kecewanya, saking kecewanya, bahkan Allah mengatakan Allah menyesal telah menjadikan manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari cerita ini namun ada suatu hal yang menarik. Ada sebuah pengecualian kepada hidup seseorang yang bernama Nuh. Kerusakan yang terjadi secara total di bumi yang diciptakan itu ternyata tidak terjadi dalam diri seorang yang bernama Nuh. Pertanyaan kita adalah apa yang membuat Nuh bisa berbeda dari kebanyakan orang, dari semua orang? Alkitab mencatat kepada kita bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah pada ayat yang ke-8. Ayat ini mau menyampaikan dunia boleh rusak, semua manusia boleh dengan perilaku yang tidak benar, tetapi Nuh ternyata tidak terseret ikut-ikutan dalam arus kesesatan dan dari penyimpangan perilaku yang terjadi di sekelilingnya dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nuh bisa mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Karena apa? Karena pada ayat firman Tuhan mengatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah pada ayat yang ke-9. Dari ayat ini ada 3 sikap hidup Nuh yang diceritakan oleh Alkitab. Yang pertama adalah Nuh mempunyai sikap hidup yang benar. Ayat 9 dikatakan Nuh seorang yang benar. Benar di hadapan Allah. Nuh memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Allah dan benar di hadapan manusia. Sekalipun ia hidup di tengah-tengah manusia masyarakat yang perilakunya mengalami kerusakan moral. Masyarakat yang tidak benar. Dan ternyata Nuh masih tetap memiliki sikap hidup melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Kata yang dipakai di sini adalah seseorang yang benar. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan is-sadik. Ini adalah mau menunjukkan sifat Nuh adalah sifat dengan watak dan perilaku di mana benar tidak berkompromi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan orang-orang yang hidup masyarakat yang melakukan ketidakadilan dan perilaku yang jahat. Dia hidup benar di mata Tuhan. Yang kedua adalah Nuh memiliki hidup yang tidak bercela. Pada yang ke-9 dikatakan Nuh memiliki hidup yang tidak bercela di antara orang-orang yang hidup sezamannya.
Ini menunjukkan, tidak bercela itu menunjukkan hidup di dalam kekudusan, yaitu kebiasaan memberikan diri secara khusus kepada Tuhan, setuju dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia mengasihi Allah seperti Allah mengasihinya, dan ia membenci apa yang Allah benci. Satu sikap hidup yang memisahkan diri dari perbuatan amoral, sikap hidup yang memisahkan diri dari perilaku-perilakukan orang yang tidak benar. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak berkompromi dengan orang-orang yang ada sezamannya. Yang ketiga, sifat perilaku Nuh dikatakan adalah hidup bergaul dengan Allah. Pada ayat yang ke-9, Nuh bergaul dengan Allah dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan nikhak lek Noah. Artinya bergaul dengan Allah itu hidup berjalan dengan Tuhan. Dia memiliki hidup yang akrab, yang karib, yang intim dengan Allah. Memiliki sikap hidup yang patuh atau beriman kepada Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah itu menunjukkan bahwa dia memiliki relasi yang kuat. Dia hidup taat kepada perintah Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang sudah mengalami kerusakan moral, Nuh ternyata hidup benar, hidup taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Nuh mendapatkan perintah secara khusus dari Allah untuk membuat sebuah bahtera dari kayu. Nuh disuruh membangun sebuah bahtera yang berukuran sangat besar. Dia diminta untuk membangun sebuah bahtera di atas gunung. Bahtera yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sesuatu hal yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan logikanya karena dibangun di atas gunung. Itulah sebabnya dia mendapatkan olok-olok, cemooh, dan semua orang mentertawakan apa yang dia lakukan. Tetapi Nuh tidak peduli dengan semua itu. Karena apa? Karena dia beriman kepada Allah yang berikan perintah. Inilah bentuk iman Nuh yang memilih taat kepada perintah Allah. Meskipun itu belum terjadi dan dia belum pernah lihat sama sekali. Dan penulis Ibrani mengatakan dalam surat Ibrani 11, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dilakukan Nuh adalah sebuah langkah iman, sebuah keputusan untuk taat sepenuhnya kepada Allah tanpa keraguan. Dan sejalan dengan itu pula dengan apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Nuh berani memutuskan untuk hidup tidak serupa dengan dunia ini, Nuh berani mengambil konsekuensi dibenci, disisihkan, disingkirkan dari pergaulan masyarakat sekitarnya. Baginya hubungan dengan Tuhan adalah jauh lebih penting dari segala-galanya. Kepentingan dunia ini, kepentingan dunia ini dan semua yang lain tidak membuat keputusannya untuk merubah keintimannya dengan Tuhan. Justru keputusannya selalu berakrab, berhubungan intim dengan Tuhan, menyingkapkan sebuah rahasia keberhasilannya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dunia yang kita tempati dari masa ke masa, dunia ini selalu menjadi medan yang sulit untuk kita hidupi. Namun sesulit apapun, jangan pernah kita memilih untuk berkompromi dengan berbagai macam hal yang dapat menyakiti hati Tuhan demi kepentingan duniawi yang sesaat, demi keinginan kita. Mari kita belajar dari teladan Nuh dan dari imannya yang taat. Jadilah orang-orang yang berani tampil beda, berani melawan arus, tidak serupa dengan dunia ini yang sering kali mengecewakan Tuhan. Kasih karunia Allah akan selalu siap dilimpahkannya kepada setiap anak-anaknya yang taat menuruti kehendak Tuhan. Berani hidup tidak serupa dengan dunia ini akan membawa kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Hiduplah benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar.
Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu kembali menguatkan kepada kami melalui teladan hidup-Mu, supaya kami lebih memilih setia kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Sertai dan teguhkan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.